Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devini Yustia dengan NIM 2314067 dari program studi PGSD. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling Universitas Sriloki dengan materi yang akan saya bahas yaitu tentang komponen layanan bimbingan konseling. Apa sih komponen layanan bimbingan konseling? Layanan bimbingan konseling adalah suatu kegiatan yang terstruktur. Kenapa sih harus adanya komponen bimbingan konseling? Karena tujuan utamanya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan mereka dalam belajar. Layanan bimbingan dan konseling ini dilakukan secara sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram oleh guru bimbingan. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma yang diperlukan untuk mencapai kematangan dan kemandirian. Layanan bimbingan dan konseling SD meliputi bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan karir yang dilakukan secara terkait dan terpadu dengan proses pembelajaran. Guru kelas sebagai pembimbing dan pengasuh utama berperan penting dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama yaitu tentang layanan dasar, poin yang kedua tentang layanan responsif, poin yang ketiga tentang layanan perminatan, poin yang keempat tentang layanan dukungan sistem, dan ada juga strategi layanan bimbingan konseling dan evaluasi layanan bimbingan konseling. Poin yang pertama, layanan dasar. Apa sih itu layanan dasar? Layanan dasar bimbingan konseling adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal, contohnya dengan layanan bimbingan kelas, PPT atau Presentation of Problematic Topic, dan motivasi belajar. Layanan responsif. Layanan responsif yang melibatkan kegiatan interaktif antara guru bimbingan konseling sebagai konselor dengan peserta didik sebagai konseling. Tujuan konseling individual adalah perubahan perilaku, pengembangan kemampuan, dan pengembalian keputusan. Yang ketiga, layanan permintaan. Layanan permintaan melibatkan kegiatan yang terkait dengan penanganan masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi sesuai kebutuhan, minat, dan bakatnya. Yang keempat, layanan dukungan sistem. Layanan dukungan sistem yang melibatkan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan profesionalisme guru BK atau konselor secara berkelanjutan, yang dimana komponen ini memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Adapun strategi layanan bimbingan konseling yang melibatkan penggunaan berbagai pendekatan dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik. Contoh strategi yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, role playing, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adanya evaluasi layanan bimbingan konseling yang dimana dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien layanan yang diberikan. Evaluasi ini untuk membantu guru BK atau konselor dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikannya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa komponen layanan bimbingan konseling terdiri dari 4 jenis layanan yang berbeda, yaitu layanan dasar, layanan responsif, layanan permintaan, dan layanan dukungan sistem, yang setiap komponen memiliki tujuan dan strategi yang spesifik untuk membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.